Kata Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, kita tidak boleh lagi, atau sport, especially football, tidak boleh lagi seolah-olah bersikap netral dalam menghadapi situasi seperti ini. Itulah pesan yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, kita bagian dari keluarga besar sepak bola dunia. Saya pikir kita harus menunjukkan sikap kita kepada apa yang Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya mau bahas situasi yang paling aktual secara global, yaitu soal Rusia memerangi Ukraina. Jadi soal perang Rusia dengan Ukraina yang terus terang sangat mengganggu kehidupan umat manusia. Jadi saya mau bahasnya dalam konteks sepak bola. Bagaimana kaitan antara sepak bola dan perang. Jadi sepak bola pernah memicu perang. Ini kalau kita bicara atau buka lembaran sejarah. Jadi kualifikasi Piala Dunia tahun 69 menuju Meksiko tahun 70 Piala Dunia, ada pertandingan playoff memperebutkan tiket menuju Meksiko 70 di zona CONCACAF, yaitu antara dua negara tetangga Honduras dan El Salvador. Sekali lagi saya ingatkan, kejadiannya tahun 69. Konteksnya sepak bola memicu perang. Ini ditulis oleh penulis asal Polandia Richard Kapuscinski dalam novelnya yang terkenal Football War. Nah, yang saya mau cerita poinnya adalah sepak bola bisa memicu perang, tapi itu dulu. Tahun 69 kualifikasi Piala Dunia 70 Meksiko yang bertanding Honduras lawan El Salvador, dua negara bertetangga di zona CONCACAF. Honduras luas wilayahnya lebih besar, El Salvador lebih kecil, 1/6 Honduras. Jadi ceritanya mereka playoff, 2 kali pertemuan. Pertandingan pertama main di Honduras lawan El Salvador. Nah, dalam pertandingan itu, sebelum pertandingan biasa, jadi El Salvador diganggu oleh pendukung Honduras, bunyi klakson mobil, bunyi klakson motor, nggak bisa tidur lah semalaman, kembang api, petasan, dilempari telur busuk, dilempari batu, diteror lah pemain-pemain timnas El Salvador menjelang pertandingan. Nah, besoknya pertandingan El Salvador kalah 1-0 oleh Honduras di menit-menit akhir. Dan yang jadi cerita adalah di El Salvador. Di El Salvador ada seorang gadis muda namanya Amelia Bolanos, usianya 18 tahun. Dia nonton pertandingan Honduras El Salvador itu lewat televisi. Jadi begitu kalah 1-0, pertandingan berakhir, dia sangat kecewa. Dia ambil pistol milik ayahnya dan dia bunuh diri, menembak dirinya sendiri dengan pistol dari laci meja ayahnya. Nah, peristiwa ini menimbulkan geger yang luar biasa. Jadi sepulangnya pemain timnas El Salvador kembali ke negaranya, mereka ikut mengiringi ke pemakaman atau prosesi pemakaman Amelia Bolanos. Gadis muda 18 tahun yang kecewa El Salvador kalah, dia bunuh diri. Amelia Bolanos nggak pernah menyangka bahwa letusan peluru yang dia tembakkan ke tubuhnya sendiri itu adalah letusan pertama dari perang dua negara bertetangga itu, Honduras dan El Salvador. Jadi prosesi pemakamannya diiringi oleh pemain tim nasional, diiringi oleh Presiden El Salvador, diiringi oleh rakyat El Salvador yang sangat berkabung dengan kematian tragis dari Amelia Bolanos. Muncul kemarahan dari publik atau dari masyarakat dari bangsa El Salvador ini, juga tim nasionalnya. Sehingga waktu Honduras datang ke El Salvador untuk pertandingan kedua, situasinya juga sama buruknya saat El Salvador datang ke Honduras. Tim Honduras di hotel kembali diteror dengan bunyi-bunyian, dilempari telur busuk, dilempari sayuran busuk, nggak bisa tidur semalaman dalam ketakutan mencekam, dilempari petasan dan sebagainya. Alhasil besok menuju ke stadion dikawal oleh kendaraan militer untuk bisa sampai selamat ke stadion. Bendera Honduras di stadion dibakar dan sebagainya. Dan bisa diketahui ceritanya Honduras kalah oleh El Salvador di playoff pertandingan kedua. Akhirnya butuh pertandingan ketiga.
di Meksiko waktu itu, dan yang menang El Salvador, dan akhirnya El Salvador lolos ke Piala Dunia Meksiko tahun 70. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah pertandingan ini akhirnya memicu perang kedua negara bertetangga ini. Perang yang dikenal sebagai football war selama 100 jam atau kurang lebih 4 hari. Jadi 4 hari kedua negara bertetangga ini berperang. Kebetulan El Salvador banyak imigran ke Honduras. Karena wilayahnya yang kecil, jadi banyak petani El Salvador pindah ke Honduras menjadi pendatang dan menjadi penggarap lahan di Honduras. Dan akhirnya terjadilah pecah konflik sosial. Banyak pendatang El Salvador Honduras dianiaya, dihajar, disakiti, banyak yang terbunuh, banyak yang terluka. Lalu terjadilah perang kedua negara itu, terjadinya 4 hari. Memang akhirnya selesai. Tapi itulah yang dimaksud dengan the power of football. Jadi sepak bola bisa memicu sebuah perang. Itu pernah terjadi tahun 69. Apa yang saya mau katakan, apa yang mau saya cerita adalah zaman telah berubah, zaman telah berkembang, era telah berkembang, kejadian-kejadian itu sudah ditinggalkan, terutama di lapangan sepak bola. Sepak bola tidak pernah lagi memicu perang. Sepak bola pernah memicu perang, tentang kisah yang dirangkum dalam sebuah novel yang sangat baik sekali oleh Richard Kapuscinski dalam Football War. Amelia Boranos menjadi martir bagi El Salvador, lalu pecah perang. Tapi poin yang saya mau sampaikan adalah terkait perang Rusia dengan Ukraina ini. Kita lihat bahwa semua sangat mengutuk perang atau invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina di zaman yang sangat modern saat ini. Dan kita lihat sepak bola pun ikut terpengaruh di sana. FIFA dalam perkembangan terakhirnya sudah memutuskan bahwa pertandingan playoff kualifikasi Piala Dunia untuk Qatar 2022 itu yang akan berlangsung 24 Maret itu yang melibatkan Rusia akan bertanding di tempat netral dan tanpa penonton. Lalu Rusia tidak boleh menggunakan nama Rusia. Yang diperbolehkan adalah nama Federasi Sepak Bola Rusianya atau RFU. Lalu juga tidak boleh ada bendera Rusia dan tidak boleh ada lagu kebangsaan Rusia. Itu yang diputuskan oleh FIFA. Tetapi keputusan FIFA ini ternyata juga tidak bisa serta-merta diterima oleh anggota-anggota FIFA, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan Rusia di babak playoff kualifikasi Piala Dunia. Mereka yang sangat menentang tentu saja Polandia yang dijadwalkan bertemu Rusia di 24 Maret. Polandia serta-merta menolak keputusan FIFA itu, dianggap sesuatu yang unacceptable, sesuatu yang tidak bisa diterima. Jadi Polandia sangat bersikeras tidak mau bertanding dengan Rusia. Ekses dari perang atau invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Lalu juga sikap-sikap ini bukan hanya milik Polandia, Swedia, Republik Ceko juga memboikot pertandingan melawan Rusia. Mereka menolak bertanding melawan Rusia. Mereka meminta Rusia di-expel, dikeluarkan dari World Cup, dari Piala Dunia atau dari kemungkinan keikutsertaannya di kualifikasi Piala Dunia. Lalu juga FIFA sebelumnya juga saya menambahkan bahwa Rusia tidak boleh menjadi tuan rumah di ajang-ajang internasional sepak bola. Tapi balik lagi, itu tidak memuaskan banyak negara anggota FIFA, terutama di UEFA, di Eropa, karena mereka bersentuhan langsung dengan Rusia. Inggris pun menolak bertanding atau melakukan boikot terhadap Rusia, menolak bertanding lawan Rusia di segala level. Jadi ini situasi yang akan runyam kalau sampai Rusia tetap boleh dipertandingkan meski namanya dengan nama Federasi Sepak Bola Rusianya, RFU, karena dengan jelas-jelas Inggris bersikeras menolak bertanding dengan Rusia at any level, di segala level. Prancis juga sangat keras, sangat tegas lewat presiden federasinya, Noël Le Graët. Dia mengatakan bahwa dalam dunia olahraga terutama sepak bola
nggak bisa lagi situasi yang dilakukan Rusia, perang yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina tidak lagi bisa membuat kita itu bersikap netral, karena bertentangan dengan nilai-nilai sepak bola. Dan Prancis pun menyuarakan sesuatu yang sangat keras menurut saya. Begitu juga Robert Lewandowski. Kalau kita bicara suara dari seorang pemain, Robert Lewandowski, striker, kapten tim nasional Polandia. Jadi menurut saya sih pernyataannya juga sangat tegas. Saya sangat respect, salut dengan itu. Dia mengatakan bahwa saat ini kita nggak boleh berpura-pura lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi buat Robert Lewandowski, sikap dari Federasi Polandia sejalan dengan pemikirannya sebagai seorang kapten tim nasional. Bahwa saat ini tidak perlu lagi kita berpura-pura seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Itulah Robert Lewandowski. Dan saya juga lihat kemarin Bundesliga. Kebetulan saya menjadi komentator di Bundesliga. Saya lihat sikap dari DFL, Deutschland Fußball League, jadi operator liganya lah. Itu pernyataannya juga tegas, pernyataannya juga sangat kuat, bahwa dengan tegas menyatakan bahwa perang dalam segala bentuknya tidak bisa diterima. Karena perang incompatible. Jadi perang itu tidak matching, tidak seiring, tidak senafas dengan value of sport, tidak seiring senafas dengan nilai-nilai olahraga. Unity, respect, sportive, fair play, dan sebagainya, kemanusiaan, humanity, make the better world, itu kan nilai-nilai dari olahraga. Jadi buat operator liganya Bundesliga dengan tegas menyatakan bahwa perang dalam segala bentuknya tidak bisa diterima. Perang tidak incompatible dengan value of sport, tidak sesuai dengan nilai-nilai olahraga. Itu Bundesliga. Jadi persoalannya bukan ada atau tidak adanya pemain Ukraina dalam sepak bola sebuah negara atau di liga sebuah negara, tetapi sikap itu penting. Kita lihat juga tekanan terhadap Roman Abramovich dilakukan oleh Inggris. Lalu juga MU menunda kerjasama atau membatalkan kerjasama dengan perusahaan airline, perusahaan penerbangan dari Rusia, Aeroflot. Dan kita lihat UEFA dengan tegas juga langsung mengambil keputusan membatalkan venue Saint Petersburg sebagai venue final Liga Champions 28 Mei nanti. UEFA langsung memindahkan ke Paris sebagai bentuk solidaritas atau menentang perang. Jadi UEFA tidak mau venue Saint Petersburg tetap menjadi final Liga Champions 28 Mei. Dan kita tahu Saint Petersburg adalah kampung halamannya Vladimir Putin, Presiden Rusia. Rusia sudah membatalkan itu. Dan juga ada tekanan kepada UEFA agar Gazprom, perusahaan energi multinasional yang dimiliki oleh Rusia, itu dikeluarkan dari sponsorship UEFA. Dikeluarkan dari daftar sponsor UEFA. Tidak boleh terlibat lagi. Dan Schalke 04, klub asal Jerman, Bundesliga 2, itu juga memutuskan atau melepas kontrak dengan Gazprom. Gazprom tidak ada lagi di jersey depan dari Schalke 04. Bayangkan, Bundesliga jelas-jelas menyatakan stop war. Wir gegen Krieg. Itulah Bundesliga mengatakan seperti itu. Wir gegen Krieg, kami menentang perang. Ada pernyataan-pernyataan yang tegas. Lalu bagaimana dengan sepak bola kita? Saya cek di Persipura kebetulan ada striker asal Ukraina, Yevhen Bukashvili. Tapi persoalannya bukan karena ada atau tidak ada pemain Ukraina. Saya cek juga laman Instagram resmi dari PSSI maupun PT Liga. Tidak ada pernyataan sedikit pun tentang situasi ini, tentang sikap sepak bola terhadap perang yang terjadi oleh Rusia kepada Ukraina. Sementara di belahan dunia lain, Badan Sepak Bola FIFA, UEFA, menunjukkan sikapnya. Juga federasi-federasi sepak bola lain dengan tegas menunjukkan sikapnya. Saya setuju dengan Robert Lewandowski bahwa saat ini bukan saatnya lagi kita seolah-olah berpura-pura pretending seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kata Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, kita tidak boleh lagi, atau sport, especially football, tidak boleh lagi seolah-olah bersikap netral dalam menghadapi situasi seperti ini.
Itulah pesan yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, kita bagian dari keluarga besar sepak bola dunia. Saya pikir kita harus menunjukkan sikap kita kepada apa yang terjadi di Ukraina. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola. Tetap digocek, Bung Toel.